Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk Raja Thailand, Raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku, dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di Bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga. Tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu, ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya, seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Berkemenangan dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Dan setiap jemaat yang ikut streaming bersama kami melalui YouTube dan Facebook, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk cintamu, kasihmu, anugerahmu Tuhan, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami akan mengalami kemenangan bersama Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang begitu berarti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau layak untuk menerima setiap pujian penyembahan.
Engkau Allah yang dahsyat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu hari ini Tuhan yang tidak pernah habis Tuhan. Kami akan memberikan pujian penyembahan ini sebagai dupa yang harum Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita memuji. Katakan, my God is a greater than my grief, it's a greater than my fear, it's a greater than my sorrow. Your love is the only one I need, it's the only one I see, it's the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang terhebat dalam hidup kita. Mari lebih lagi memuji bagi Dia. My God is a greater than my grief, it's a greater than my fear, it's a greater than my sorrow. Your love is the only one I need, it's the only one I see, it's the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Mari serukan lagi. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya. Dia Allah yang terhebat dalam hidup kita, amin. Dia dahsyat. Kalau kita sampai sehari ini, kita masih ada di tempat ini karena anugerah dan cintanya yang luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama kita memuji, menyembah Dia,
Persiapkan hati kita. Jadikan lagu ini menjadi doa buat kita. Dia Allah yang terbaik buat kita. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Tuhan. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Tuhan. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Tuhan. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku berlari pada tujuanku Tuhan, selalu memandang salib-Mu Tuhan. Berserah buat setiap apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan bagi kami semua. Rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
bersatu dalam doa buat Anda yang ada di ruangan ini maupun Anda yang beribadah melalui online. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingat akan kepastian dari rencana-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah tahun yang tidak pasti, ada begitu banyak hal yang terjadi di luar dugaan kami, di luar prediksi kami. Bahkan bukan cuma kami saja, tapi semua dari kami yang ada di dunia ini. Hal-hal yang terjadi Tuhan begitu unpredictable. Tapi kami sungguh bersyukur kalau kami punya Tuhan yang pasti. Janji-Mu pasti, rencana-Mu pasti. Bahkan di saat kami tidak bisa melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, kami tahu dengan pasti bahwa Engkau Tuhan yang baik. Kami tahu dengan pasti bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ingatkan kami setiap saat, ingatkan kami setiap waktu. Apapun yang kami lalui, masalah apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami harus alami Tuhan. Ingatkan setiap kami bahwa Tuhan ada, Tuhan berserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami juga ingin mengingatkan setiap kami. Tidak lagi kami ingin menaruh pengharapan kami di dalam sesuatu yang tidak pasti. Kami mau berjanji pada hari ini kami ingin menaruh pengharapan kami di dalam-Mu saja Tuhan. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami tidak mau jadikan hal-hal baik itu materi, prestasi, pencapaian kami sebagai sumber damai dalam hidup kami. Kami ingin jadikan Engkau satu-satunya sebagai sumber kedamaian dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami diingatkan pada hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, hanya kepadamu lah kami serahkan kehidupan kami. Hanya kepadamu lah dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan kamilah yang mengendalikan masa depan setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan lagi kehendak kami, melainkan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini kami boleh berkumpul. Kami boleh ada bersama-sama beribadah untuk merayakan kebaikan-Mu. Untuk merayakan segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Di saat kami mulai pudar kasih kami kepadamu Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kasih-Mu kepada kami tidak bersyarat, kasih-Mu kepada kami tidak tergantung dari apa yang kami lakukan. Tetapi kasih-Mu kepada kami itu pasti, sebab Engkau sendirilah itulah kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini kami bersyukur. Dan kami berdoa juga sementara firman-Mu diberitakan, biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah semua saudara-saudara kami yang menyaksikan ini melalui online. Kuasa-Mu menyentuh kehidupan kami. Kuasa-Mu memberikan kami pengharapan yang baru. Kuasa-Mu menyembuhkan kami. Kuasa-Mu memerdekakan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami menaikkan permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Anda dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi semua dari Anda. Gimana kabar Anda semua? Baik ya. Cuaca sudah mulai dingin di depan sana, oleh sebab itu beruntunglah buat Anda semua yang beribadah dari rumah. Ya, karena Anda bisa beribadah di dalam kenyamanan rumah Anda. Bahkan beberapa dari Anda saya bisa lihat belum mandi dan masih ada dalam pejama Anda.
Jadi ya beruntunglah bagi Anda yang ada di rumah. Tapi saya bersyukur beberapa dari kita ada di tempat ini dan kita bisa beribadah bersama-sama. Saya ingin memberikan Anda pengumuman, saudara. Sabtu ini kita mempunyai yang namanya Fall Festival, yaitu festival musim gugur. Kita akan adakan jam 5 sampai jam 7 sore, saudara, di mana kita akan membagi-bagikan permen kepada anak-anak yang ada di sekeliling gereja kita, di neighborhood kita. Sambil kita membagikan mereka permen, tentu saja dengan keamanan yang kita sudah tentukan, dengan masker, dengan sarung tangan, atau bahkan dengan scoop, saudara. Kita juga akan menggunakan kesempatan ini, kalau mereka misalnya datang bersama dengan orang tua mereka, kita akan ceritakan mereka sedikit tentang gereja kita, dan tentu aja mengundang mereka untuk menjadi bagian dari gereja kita. Karena kalau kita punya kebaktian bahasa Inggris yang kita lakukan jam 10 pagi, saudara. Jadi saya ingin mengajak Anda semua datang jam 5 sampai jam 7. Anda boleh datang dengan dress up, Anda boleh dress up kostum, atau nggak mau pun Anda nggak apa-apa, saudara. Tapi beberapa dari kita kemungkinan mungkin anak-anak muda akan sedikit menghias garasi kita, saudara. Tapi sekali lagi kebanyakan kita akan melakukan aktivitas itu outdoor. Jadi mereka ke dalam sebentar, paling cuma kita bagi-bagiin permen, setelah itu ngobrol-ngobrol semua di luar. Jadi tentu saja di era-era sekarang dan di zaman-zaman sekarang ya, keamanan sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi, itu sudah harus otomatis kita diskusikan setiap kali kita melakukan sesuatu. Jadi Fall Festival October 31st 5 to 7, jam 5 sampai jam 7 saya mengundang Anda semua. Saya mengundang Anda semua untuk mengajak anak-anak Anda, dan saya mengundang Anda untuk mengajak teman-teman Anda bahkan yang nggak ke gereja ke sini. Itu aja pengumuman yang saya punya hari ini, dan seperti yang kita sudah umumkan, Joe dalam 2 minggu kemarin terakhir sedang membahas tentang Mazmur 23. Kita sebutnya ini adalah khotbah ekspositori, di mana setiap ayat itu dibahas lebih dalam lagi, satu ayat demi satu ayat. Dan ini yang Joe lakukan dalam 2 minggu yang lalu. Dia membahas satu ayat dengan satu ayat, dan hari ini adalah bagian yang terakhir dari seri khotbah dia, yaitu penggembalaan di dalam Kristus, hidup dalam penggembalaan Kristus bagian yang ketiga. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah kita beri sambutan yang meriah dan hangat untuk teman kita Joe? Shalom semua, wah suaranya gede banget, menggelegar. Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua yang ada di tempat ini. Izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara semua yang bergabung, beribadah bersama dengan kami, yang seperti tadi Pastor Rosid bilang, mungkin sedang nyaman di rumah pakai pajamas, mungkin sedang makan, sarapan pagi. Selamat menikmati makanan Anda jika Anda makan. Kami sangat bersyukur Anda bisa bergabung bersama dengan kami walaupun Anda berada di rumah. Saya mau mengatakan Anda merupakan bagian dari keluarga kami, GBI Rock Philadelphia. Saya berdoa bagi setiap kita yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Saya berdoa kita semua selalu berada dalam pemeliharaan dan pengembalaan Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Kami diberikan kesempatan untuk melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Biar Roh-Mu saja Tuhan yang menjadi pengajar kami. Roh-Mu saja Tuhan yang mengubah paradigma kami yang salah dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang haus, berikan kami hati yang lapar Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan, ketaatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berikan pertolongan Tuhan untuk setiap peralatan yang kami pakai, mic, kamera, dan juga koneksi internet Tuhan. Biar tidak ada gangguan bagi teman-teman yang menyaksikannya secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau tolong hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar dengan segala keterbatasan, biar Engkau memakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Agar setiap apapun yang Ia katakan berasal dari hati-Mu. Biar Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, hari ini merupakan hari Minggu terakhir
dari seri khotbah yang saya beri judul Hidup dalam Penggembalaan Kristus. Nah, jikalau Bapak Ibu semua yang belum menyaksikan 2 minggu kemarin, bisa lihat di Facebook Rock Philadelphia, kita membahas Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, 2 ayat setiap minggunya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ayat terakhir, yaitu ayat ke-5 dan ayat ke-6. Nah, jadi kita nanti setelah itu kita akan menyimpulkan apa itu Mazmur 23 secara keseluruhan, sehingga kita bisa mempelajarinya di rumah, mempraktekannya dalam hidup kita, dan juga menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita baca kembali Mazmur 23. Ini udah 3 minggu kali baca, udah hafal kayaknya ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini saya mau bercerita sedikit aja sebelum kita memulai yang ayat ke-5 dan ke-6. Kekristenan itu sangat mudah tergoda dengan yang dinamakan reduksionisme teologis. Wah, ini apa nih maksudnya nih? Reduksionisme teologis. Ungkapannya cukup besar, tetapi maknanya sangat sederhana. Reduksionisme itu di kata dasar reduksi, teologi itu artinya ilmu tentang Tuhan. Jadi maksudnya apa, Jo? Reduksionisme teologis ini, kekristenan sangat mudah tergoda untuk mencomot salah satu konsep dari Alkitab, lalu menekankannya sedemikian rupa dan mengajarkannya seakan-akan konsep itu merupakan konsep yang paling penting di Alkitab, lalu yang lain tidak penting. Nah, oleh karena itu konsep ini itu direduksi, dikurangi kepentingannya dari pengajaran Alkitab. Nah, kita banyak kan sering melihat istilah-istilah sebutan mengenai Allah di dalam Alkitab, banyak sekali kita temui. Istilah-istilah itu, sebutan-sebutan itu memiliki gagasan yang diasosiasikan dengan Allah. Misalnya, kita sering mendengar Allah sebagai apa? Penasehat ajaib, ya kan? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita sering mendengar itu dan banyak sebagainya. Kita sering mendengar metafora di Alkitab yang menggambarkan Allah sebagai perisai, gunung batu, batu karang yang teguh. Dan di Mazmur ini kita belajar Tuhan digambarkan sebagai gembala. Banyak sekali di Alkitab menggunakan istilah-istilah yang metaforik ini untuk menyebut, untuk menggambarkan siapa dan apa karakter Allah. Tapi kalau kita tanya sama orang Kristen zaman now, sama orang Kristen yang zaman sekarang, lebih suka, lebih sering menyebut Allah itu sebagai apa? Saya berani jamin, kebanyakan dari orang Kristen suka menyebut Allah sebagai Bapa, ya kan? Oh, Allah itu apa sih? Allah itu siapa? Oh, Allah itu Bapakku. Allah itu siapa? Oh, Allah itu sahabatku. Apakah itu salah memanggil Allah sebagai Bapa? Apakah salah memanggil Allah sebagai sahabat? Tidak. Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, dia mengajarkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa kami. Di perjanjian lama Allah adalah sahabat Abraham. Di perjanjian baru Yesus berkata, engkau adalah sahabat-sahabatku sehingga aku mau mati untuk para sahabatnya. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya konsep sebutan mengenai Allah. Allah juga disebut sebagai hakim. Ketika Allah disebut sebagai hakim, berarti ada standar keadilannya yang harus dipenuhi. Allah juga disebut sebagai raja, berarti dia punya kuasa, dia punya hukum, dia punya otoritas, dan gak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Allah. Antara kita berada di dalam kerajaan Allah atau kita berada di luar kerajaan Allah. Kita gak bisa berada di tengah-tengah. Kita gak bisa kaki kanan di perahu A, kaki kiri di perahu B. Itu kita tidak bisa. Tapi mengapa orang Kristen suka menyebut Allah sebagai Bapa? Orang Kristen lebih suka, lebih sering menyebut Allah sebagai sahabat. Karena itu cocok dengan kita.
Karena itu dekat, karena itu mewakili kenyamanan kita, karena kita bisa mengerti, karena itu sangat dekat dengan istilah kita. Jadi, meskipun konsepnya nggak salah, tapi ketika dianggap sebagai konsep yang paling penting, ini menjadi salah. Sebab Allah bukan hanya Bapa, Allah bukan hanya sahabat, tetapi Allah juga hakim, Allah juga raja, Allah juga pencipta langit dan bumi. Bahkan di Alkitab, Allah dikatakan sebagai api yang menghanguskan. Kita sering membicarakan, mengumandangkan bahwa Allah adalah kasih. Tapi kayaknya kita jarang membicarakan Allah sebagai api yang menghanguskan. Karena kesannya serem sekali kan. Kita sering menekankan bahwa Allah adalah kasih. Sehingga kita tanpa menyadari, kita berkompromi dengan hal-hal di luar Allah, berkompromi dengan nilai-nilai dunia, dan tanpa kita sadari kita keluar dari kekudusan Allah, kita keluar dari api yang menghanguskan itu atas nama kasih. Jadi selama 3 minggu ini kita sama-sama belajar salah satu gagasan yang Daud gambarkan mengenai Allah sebagai gembala. Nah, kemarin di live group kita membahas bagaimana kita sama-sama membahas gimana sih kita memandang Allah sebagai gembala. Bagaimana kita cara memandang Allah sebagai gembala itu seperti apa? Jujur saja, saya pas waktu ditanya itu, saya tuh sebelumnya tuh saya nggak tahu gambaran seperti gembala itu apa. Kalau dikatakan Allah itu adalah guru, Allah itu adalah pengajar, saya punya gambarannya. Karena saya punya interaksi dengan guru saya di sekolah, di kampus. Saya punya hubungan dengan guru saya di sekolah, di kampus. Jadi saya tahu gambaran guru tuh seperti apa, guru tuh kelakuannya apa, guru tuh bagaimana tugas-tugasnya, saya tahu. Tapi sebagai gembala, saya nggak tahu. Saya nggak kenal orang yang memiliki profesi sebagai gembala. Makanya itu saya ketika mendengar kata gembala, lalu saya mengasosiasikannya dengan gembala sidang gereja, gembala area di gereja, pemimpin-pemimpin gereja, itu langsung hubungannya. Padahal mereka bukan benar-benaran gembala, bukan profesinya sebagai gembala yang punya domba-domba sungguhan. Saya mengasosiasikannya dengan itu. Nah, karena ketidaktahuan saya ini, ketika saya membuat seri khotbah ini, makanya itu saya mencari tahu, saya baca buku, saya baca komentari, saya dengerin khotbah-khotbah tentang gembala, agar saya bisa dari ketidaktahuan saya ini, agar saya bisa mempersiapkannya dan membagikannya kepada saudara-saudara semua dengan baik tentang siapa itu Tuhan sebagai gembala. Nah, ini cerita saya di sini. Justru ketika saya mencari tahu, membuka bolak-balik buku, mencari di website apa itu gembala, dengerin khotbah tentang gembala. Ketika saya membaca lagi Mazmur ini, justru Mazmur ini malah menegur saya. Setelah waktu saya haus mencari siapa itu Tuhan sebagai gembala, Mazmur ini malah merestorasi saya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu lalu kita belajar tentang domba yang terbalik. Mazmur ini malah memberitahukan kepada saya, kalau saya adalah domba yang terbalik. Next slide-nya. Nah, jikalau kita lihat maksudnya apa nih Jo? Nih, di Mazmur 23 ini, yang saya stabiloin kuning itu, Daud di ayat 1 sampai 3 dan ayat ke-6, Daud menggunakan kata ganti orang ketiga. Tuhan, iya. Lalu ayat ke-6-nya Tuhan lagi. Lalu tapi di ayat ke-4 ke-5, Daud mengubahnya menjadi kata ganti orang kedua. Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, engkau. Seakan-akan kayaknya Daud awal-awalnya dia kayak lagi ngomong, Tuhan loh, ini loh memperkenalkan tentang Tuhan, berbicara mengenai Tuhan, tentang Tuhan. Tapi ketika di ayat ke-4 dan ke-5, dia langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan engkau begini, Tuhan engkau begini. Poinnya apa sih Jo? Dari tadi ngomongin apa sih? Poinnya gini. Di ayat 1 sampai 3 tadi seperti yang saya bilang, Daud membicarakan tentang Tuhan, mengenai Tuhan. Hal yang saya suka selidikin, hal yang saya suka cari, saya suka tanya orang tentang Tuhan, tentang Trinitas itu apa, Kristologi Tuhan itu apa. Saya lalu saya mempersiapkannya untuk khotbah ini, lalu tanpa saya menyadari, saya lebih banyak menghabiskan waktu berfokus kepada berbicara tentang siapa itu gembala
daripada berfokus berbicara kepada Sang Gembala. Bapak Ibu mengerti maksudnya? Saya lebih sering berceritakan tentang Tuhan itu apa, mengenai Tuhan itu apa. Tanpa saya sadari, saya kurang berfokus untuk berbicara kepada Sang Gembala. Karena itu godaan terbesar orang-orang yang suka haus mencari tentang memperdalam tentang teologi, memperdalam Alkitab. Godaan terbesarnya mereka lebih sering berbicara tentang Tuhan daripada berbicara kepada Tuhan. Sementara godaan terbesar orang-orang yang pelayanannya praktis, oke, kita melakukan apa, oke, next stepnya kita apa. Godaan terbesarnya adalah mereka lebih sering berbicara kepada Tuhan, tapi mereka jarang berbicara mengenai Tuhan. Jadi hal ini harus seimbang. Kita harus seimbang dalam dunia akademik dan dunia pastoral. Ketika kita tahu mengenai Tuhan, kita membicarakan tentang Tuhan, kita memperkenalkan Tuhan, tapi kita juga harus punya berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Sama seperti Daud. Biasanya kan kita gitu ya, di dalam lembah kekelaman, kita langsung berbicara sama Tuhan, lagi susah baru cari Tuhan gitu. Daud juga seperti itu. Daud berbicara langsung kepada Tuhan di ayat keempat sampai ayat kelima. Ayat keempat kita sudah bahas kemarin. Nah, di ayat kelima ini Daud lagi berbicara kepada Tuhan. Karena Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Nextnya tadi, nggak usah mundur ke belakang, Ci. Nah, di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Kalau kita baca Mazmur ini, kayaknya ada perubahan setting, ada perubahan layar. Kalau Bapak Ibu tadi kita baca, tadi ada apa? Ada rumput ya, ada air yang tenang, ada jalan kebenaran, ada lembah kekelaman. Lalu tiba-tiba di ayat ini seakan-akan kita di bawah kekemah Tuhan, dan di mana Tuhan yang tadinya digambarkan sebagai gembala, sekarang di Mazmur ini, di ayat kelima ini, Tuhan digambarkan sebagai tuan rumah. Nah, banyak orang-orang berpikir menafsirkan ini di ayat kelima ini, di sini penggambaran Allah sebagai gembala itu berhenti. Tapi Allah digambarkan sebagai tuan rumah. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu, ia mempersiapkan meja bagiku. He prepare a table. Kan domba gak makan di meja, ya kan? Kok ada piala? Kan domba gak minum pakai piala, gak minum pakai gelas, gak minum pakai cup. Nah, banyak orang berpikir di sini pengembalaan Tuhan tuh penggambarannya tuh berhenti. Karena domba tuh gak makan di meja, domba gak pakai minum yang gak pakai cup. Banyak orang yang lebih menekankan di sini tentang Yesus sebagai tuan rumah yang baik hati. Karena dia melakukan apa itu kebudayaan Yahudi ketika mereka menjadi tuan rumah. Nah, ini secara singkat aja kita akan belajar sedikit tentang kebudayaan Yahudi. Biasanya ketika mereka menerima tamu, apa yang mereka lakukan? Nah, orang Yahudi sangat terkenal dengan hospitality-nya. Orang Yahudi sangat terkenal ketika mereka menjamu tamu. Mereka suka mengeluarkan, anggur yang terbaik, minuman yang terbaik, makanan yang terbaik. Bahkan hari-hari biasanya mereka makan biasa aja. Tapi ketika ada tamu, semuanya dikeluarin. Ada yang kenal orang yang kayak gitu? Ketika kita bertamu, semuanya, makan nih gitu kan. Ada kan orang yang kayak gitu. Nah, biasanya hidangan yang disediakannya itu bergantung sama kekayaan sang tuan rumah. Nah, apa yang biasanya dilakukan tuan rumah saat tamu datang? Kita akan baca di Lukas 7. Di sini Tuhan Yesus sedang bertamu ke rumah Simon, di mana ada perempuan yang menangis lalu mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Nih, Tuhan Yesus bilang gini, aku bilang ke Simon gini, aku masuk ke rumahmu. Berarti Yesus sedang bertamu ke rumah si Simon. Lalu dia bilang, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Berarti pertama yang dilakukan orang Yahudi ketika ada tamu dikasih air untuk apa? Basuh kaki. Beda ya sama kita ya. Yang kita mah cuman udah yang penting lu lepas sepatu aja deh gitu kan. Nggak perlu pakai basuh kaki gitu kan. Kalau kita kayak gitu kan. Orang Yahudi enggak. Karena di Yahudi sana dulu itu banyak debu gitu dan mereka cuman pakai sendal. Jadi dikasih air, dibasuh kakinya. Ini yang lakuin ini tuan rumah gitu. Nah, terus dia bilang apa lagi? Tuhan Yesus bilang, engkau tidak mencium aku. Berarti sebenarnya nggak usah tetap di situ dulu. Engkau tidak mencium aku. Jadi itu dikasih selain dibasuh, itu diberikan ciuman hangat, diberikan ibaratnya kayak cipika-cipiki gitu lah, pipi kanan, pipi kiri kayak gitu. Nah, nextnya itu
Tuhan Yesus bilang apa? Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Jadi udah dikasih air, disediain makanan, disediain anggur yang terbaik, dicipika-cipiki, dipeluk mungkin, terus dikasih minyak juga. Jadi orang Yahudi itu benar-benar menjamu tamunya itu dengan sangat luar biasa. Makanya itu orang-orang berpikir kalau di ayat kelima ini penggembalaan Tuhan tuh udah berhenti karena Tuhan udah mulai mengeluarkan sifat tuan rumahnya di ayat ini. Namun sebenarnya enggak. Di ayat kelima ini Tuhan Yesus masih digambarkan sebagai gembala sekaligus tuan rumah dalam domba-dombanya. Nah, bahasa Inggrisnya lengkapnya kayak gini. Saya ambil di ESV. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Nah, kita akan bahas 4 poin ini yang saya kasih kuning ini. Pertama kita bahas tentang apa itu table, apa itu meja itu. Yang kedua kita akan membahas enemies-nya itu apa. Ketiga kita ngomongin oil, dan keempat kita ngomongin my cup overflows. Nah, jadi saya akan menjelaskan poin-poin ini lewat gambar-gambar aja gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak tulisan-tulisan. Nah, next ya. Ini saya salah ya. Saya harusnya nggak tulis ia menyediakan. Next slide-nya. Harusnya engkau menyediakan hidangan bagiku. Sorry, bikinnya baru semalam ketahuan nih. Ia menyediakan hidangan bagiku. Nah, maksudnya hidangan bagiku, meja itu tadi kan dibilang you prepare a table. Maksudnya apa sih? Domba nggak makan di meja. Kok masih bisa bilang ini domba makan di meja? Jadi, dalam dunia penggembalaan, daerah-daerah dataran tinggi kayak gini, itu kalau Bapak Ibu tulis di Google, mesas, MESA, itu akan keluar, terus pilih gambar image, klik kata gambar, itu keluarnya meja. Tapi nggak cuma meja, dataran tinggi juga ada. Nah, Spanishnya saya nggak tahu nih, Spanishnya bacanya gimana. Mungkin anaknya Ciulan, Marcella lebih jago bahasa Spanishnya. Ngomong gini, Mesa Verde. Salah kali. Itu tuh artinya tuh green table, meja hijau. Orang-orang juga ngomongnya summer range, tableland. Maksudnya apa? Ini tuh dataran tinggi itu tuh kayak meja hijau. Karena berada di tempat tinggi, kayak meja hijau dan semuanya penuh dengan rumput-rumput itu. Nah, maksudnya apa? Di sini yang dipersiapkan, dihidangkannya itu seperti apa? Mejanya itu seperti apa yang disediakan? Begini. Jadi sang gembala bisa membawa kawanan dombanya itu pada musim semi. Jadi di akhir musim dingin, sang gembala harus survei, harus cari di mana dataran tinggi yang cocok, yang pas untuk kawanan dombanya. Nah, biasanya untuk ke dataran tinggi ini, dia harus melewati lembah-lembah curam, melewati dataran yang terjal, yang juga mungkin bisa membahayakan dirinya gitu. Ketika dia udah temuin nih, udah naik ke atas, cari-cari, survei di mana gitu. Ini masih dalam kondisi dingin-dingin loh. Akhir musim dingin, mungkin masih dingin. Dia mungkin dia sama kayak kita sekarang, dia bawa garam untuk ditaburin ke salju-salju yang mungkin masih ada agar saljunya mencair. Ketika dia udah memastikan, oh ya ini dataran tingginya, oh ya ini table-nya, mejanya oke, di sini dia pulang lagi. Lalu akhirnya 2-3 hari sebelum dia bawa semua kambing dombanya datang ke situ, dia datang lagi ke situ sendirian atau mungkin bersama dengan gembala-gembala yang lain. Dia datang ke situ, dia lihat rumputnya udah oke atau enggak, terus dia bersihin semuanya. Jadi capek jadi gembala ini. Domba mah enak tinggal makan doang kan. Dia bersihin, terus dia biasanya udah mulai pasang kemah di situ. Dia udah memasang tenda biar dia bisa tinggal karena perjalanannya kebanyakan cukup jauh. Lalu abis itu dia mastiin nih, di sekitar situ nggak ada sarang serigala. Dia mastiin di situ nggak ada hewan-hewan buas. Jadi itu benar-benar mempersiapkan hidangan buat para domba, meja itu. Nah, apa aja yang dilakuin? Next slide-nya. Nah, ini bahaya-bahaya yang mengancam di hadapan lawanku. Nah, ini lawan-lawan yang bisa mengancam musuh domba-domba dan juga bisa mengancam sang gembala. Saya akan coba menafsirkannya nggak per gambar sih. Jadi gini, gembala harus memastikan yang pertama tidak ada hewan-hewan buas di situ.
Hewan-hewan buas di situ seperti beruang, serigala, terus mungkin ada singa, mungkin ada rubah, apapun yang bakalan menyerang, menerkam sang domba. Nah, biasanya serigala ketika dia melihat kawanan domba berjalan, ketika dia melihat ada satu domba yang keluar dari kawanan dombanya, itu yang bakalan dia kejar. Karena kalau dia nggak mungkin bisa menyerang kawanan domba yang ada gembalanya. Biasanya tuh gembala itu nggak cuman sendiri, ada satu, lalu biasa ada yang satu di depan, ada yang satu yang di belakang. Bahkan mungkin ada satu yang di tengah. Biasanya kalau bapaknya gembala, dia ngajak anaknya untuk nemenin, dan ada anjing. Itu serigala nggak mungkin nyerang, karena mereka juga bawa gada sama tongkat. Biasanya yang diterkam itu domba yang keluar dari kawanannya itu. Nah, ini ngomongin apa? Serigala-serigala ini itu ngomongin penguasa-penguasa di sekeliling kita yang siap menerkam kita kapan saja saat kita keluar dari komunitas. Saat kita keluar dari kawanan domba itu, kita merasa, oh kawanan domba ini kayaknya nggak keren. Kawanan domba ini kayaknya, apa sih, begini-gini aja. Kawanan domba ini nggak menjawab kebutuhan saya. Udahlah, saya cari di tempat lain. Mungkin di sebelah sana, mungkin di padang rumput sana ada kawanan lain. Tanpa dia sadari, di situ ada serigala, di situ ada beruang, di situ ada singa yang siap menerkam dia kapan saja. Jadi ini ketika sang domba nggak tahu kebenaran firman Tuhan, ketika sang domba tuh nggak sadar betapa pentingnya komunitas, betapa pentingnya berada di dalam kawanan domba Allah. Ketika dia nggak sadar itu, ketika dia merasa dia bisa berjalan sendiri, ketika dia merasa saya nggak butuh gereja, saya udah mengerti firman Tuhan sendiri, nggak butuh komunitas apa, saya akan keluar, saya akan cari. Dia nggak sadar banyak serigala-serigala, singa-singa dan beruang yang siap menerkam dia. Nah, itu lawannya yang pertama. Sebenarnya banyak, tapi saya bagi ke 3 kategori aja. Nah, yang kedua itu, jadi yang tadi seperti kita pelajari kan, sang gembala datang 2 hari 3 hari sebelumnya, terus dibersihin tuh padang-padang rumput. Nah, dia harus ngebersihin, dia harus metikin tuh padang rumput yang gede. Dia mau pastiin di mana aja daerahnya yang biar domba-dombanya nggak jalan. Dia pastiin di daerah yang dia mau kasih makan itu nggak ada tanaman beracun. Ini contohnya, ini saya kasih white comma. Saya ini dibilang, saya ketik di Google tanaman beracun bagi domba. Nah, ini yang nongol gitu. Jadi saya ambil ini. Jadi dia memastiin nggak ada tanaman beracun, nggak ada duri-duri, nggak ada ulet-ulet bulu. Karena domba itu kan dia tidak tahu mana rumput yang benar, mana rumput yang tidak beracun dan yang beracun. Jadi dia bakalan makan apa aja yang ada di depannya yang kelihatannya enak. Tanpa dia sadari rumputnya itu, tanamannya itu beracun. Tanpa dia sadari tanamannya itu berduri. Tanpa dia sadari tanamannya itu penuh dengan ulet-ulet bulu. Kalau di minggu lalu, di minggu pertama kita belajar kalau padang rumput itu membicarakan tentang firman Tuhan. Nah, tanaman yang beracun ini seperti Injil yang salah. Ini seperti pengajaran-pengajaran yang salah yang banyak berkeliaran. Karena kita sebagai domba, kita nggak tahu mana Injil firman Tuhan yang benar itu seperti apa. Kita asal makan aja, kedengarannya, oh ya bagus nih, dipakai ayat Alkitab loh. Wah iya ini benar nih, kelihatannya benar. Kita nggak bisa membedakan karena kita nggak punya pengetahuan, karena kita tidak berakar dalam firman. Kita nggak bisa nggak ada kayak discernment spirit, discernment di dalam diri kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Dimakan aja karena kedengarannya oke. Oh ya ini cocok nih, gereja ini cocok sama saya, pengajarannya oke karena menjawab kebutuhan saya. Gereja ini enggak lah gitu. Tanpa dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia tidak tahu kalau apa yang dia makan itu bisa salah. Karena Yesus berkata banyak akan datang orang-orang yang datang dalam namaku. Banyak Yesus palsu, bawa-bawa nama Yesus. Tapi kita nggak tahu Yesus yang mana. Kalau kita nggak punya pengetahuan, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kalau kita nggak berakar dalam firman, kita akan bisa sembarangan makan aja apa yang ditawarkan orang-orang. Dan yang ketiga, ada gambar kalajengking sama gambar laba-laba.
Kalau si serigala, beruang, mungkin mereka bisa makan domba. Tapi laba-laba, kalajengking, mereka nggak mungkin dong makan domba. Domba lebih gede daripada mereka, ya kan? Nah, tapi laba-laba dan kalajengking khususnya, mereka adalah hewan yang defensif. Mereka nggak akan ngejar, nggak ada kita bakalan temuin domba dikejar-kejar sama kalajengking, nggak mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh kalajengking akan mematuk sang domba jikalau sang domba mendekati dia. Karena kalajengking kan sifatnya defensif, dia nggak agresif. Kita juga kalau lihat ada kalajengking di sini, kita nggak bakalan dipatok kalau kita nggak ke sana, ya kan? Kalau ada kalajengking kita samperin, kita deketin, kita toel-toel, kita pegang-pegang, baru dia akan mematuk kita. Nah, ini ngomongin tentang apa? Ini ngomongin kalau bahaya saat kita nggak punya komitmen dalam berjalan dalam kawanan domba Allah. Kita tahu hal-hal itu salah, kita tahu hal-hal itu berbahaya. Udahlah, everybody does that. Semua orang lakuin, merem aja lah, udahlah. Ya nih, bohong-bohong dikit, nipu-nipu dikit lah. Kita tahu itu salah. Ya udah kita deketin aja, kita lakuin aja. Tanpa kita sadari, mereka bisa mematuk kita, menyerang kita kembali. Next slide-nya. Nah, ini engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi kita tadi udah belajar apa itu padang rumputnya, dinamakan meja. Kita belajar lawan-lawannya. Nah, ini kita ngomongin tentang minyak pertama. Pada minggu pertama kita belajar kalau domba nggak bisa tenang, kalau banyak lalat, ya kan, banyak nyamuk, banyak serangga, karena itu musuh terbesarnya. Banyak orang yang bilang lalat itu menggambarkan tentang kebisingan, kesibukan dunia. Banyak juga yang menggambarkan kalau lalat itu roh-roh jahat, bisa apa aja deh ditafsirkannya. Nah, ini yang agak sedikit, ini yang benar-benar ngeriin nih, khususnya lalat. Kenapa domba itu paling benci sama lalat? Dan lalat itu sangat berbahaya. Banyak lalat mencoba untuk masuk ke dalam kepala maksudnya bukan berada dalam kepalanya domba, itu berusaha untuk hinggap di hidungnya atau di kupingnya. Kebanyakan di hidungnya, karena hidung domba itu kan lembab, basah gitu. Ketika mereka ada satu lalat aja yang berhasil hinggap dalam hidungnya, dia akan bertelur. Ketika bertelur, telurnya itu akan menetas dan akan menghasilkan belatung-belatung. Akan menghasilkan ulat-ulat yang akan berjalan ke hidung sang domba. Bisa terjadi gangguan pernafasan, bisa terjadi infeksi di dalam, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan domba nggak bisa kayak kita, dia nggak bisa pakai tangannya begini-giniin hidungnya, nggak bisa. Jadi yang domba lakukan, dia gesek mukanya ke rumput, gesek mukanya ke pohon, dan bahkan kalau saking ekstrimnya, saking dia nggak bisa keluarin yang ada di hidungnya, itu dia bisa membenturkan kepalanya ke batu. Saking dia stresnya ini ada sesuatu dalam hidungnya. Nah, makanya dipakein minyak. Minyak itu punya ada apa? Ada baunya. Terus lalat juga nggak bisa hinggap karena minyak itu licin. Minyaknya ini biasa tuh campuran minyak zaitun dengan sulfur dan rempah-rempah. Minyak juga bisa dipakai untuk mengobati koreng-koreng, untuk mengobati luka-luka luar sang domba. Nah, kita sering dengarkan ya, minyak ini dilambangkan sebagai apa? Pengurapan Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, kita harus memperbaharui pemikiran kita tiap hari, memperbaharui pemikiran kita setiap hari, belajar tertanam berakar dalam firman Tuhan. Nah, itulah minyak pengurapan itu. Dan yang itu kan pialaku penuh melimpah, itu biasanya di dataran tinggi itu nggak ada aliran air, makanya para gembala tuh bawa wadan yang gede, ditaruh di sana, kalau hujan jadi ada air gitu, atau mungkin mereka bisa bawa air sendiri, dipersiapkan. Jadi itulah prosesnya. Ngecek survei datarannya, terus dibersihin kalau ada yang beracun, dilihat apakah ada banyak singa, terus disiapin minyak untuk bersihin kepalanya, dibawa lagi wadah airnya, lalu diisi airnya. Jadi pekerjaan gembala tuh capek banget sebenarnya. Itu prosesnya bagaimana sang gembala mempersiapkan hidangan bagi domba-dombanya. Gembala yang memenuhi kebutuhan dombanya sebagai tuan rumah yang baik hati.
dari cerita ini, dari kita belajar ini, kita bisa tahu apa sih yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain? Kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu semua jadi orang Kristen? Apa bedanya kekristenan dengan agama-agama dan kepercayaan lain? Kalau di agama-agama kepercayaan lain, mereka berusaha sedemikian rupa, mereka berbuat baik sedemikian rupa supaya bisa masuk surga. Mereka itu seakan-akan tuh Tuhannya tuh jauh banget. Mereka harus pakai pengeras suara, manggil-manggil Tuhannya. "Hoi Tuhan, Tuhan." Mereka berusaha sedemikian mungkin untuk berbuat baik sehingga bisa masuk surga. Yang membedakan dengan kekristenan ialah Sang Gembala kita sudah mempersiapkan semuanya. Yang membedakan kekristenan dan kepercayaan lain ialah kekristenan itu ialah inisiatif Tuhan. Kita nggak bisa dengan sedemikian rupa berbuat baik sehingga bisa masuk surga. Kita semua berdosa, dengan perbuatan baik sekalipun kita nggak bisa untuk mencapai surga itu, berdekat dengan Allah. Makanya itulah inisiatif Gembala kita untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Dan kabar baiknya, semua yang kita lagi alami saat ini, Yesus juga udah mengalaminya. Yesus sudah mengalaminya. Yesus sudah dicoba. Yesus mengerti kelemahan kita. Tapi ya, tidak berdosa. Nah, di Ibrani 4 ayat 15 ini yang perbedaan yang signifikan antara kekristenan dengan kepercayaan lain. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi kalau kepercayaan lain itu berusaha memanggil Tuhan, 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 Tuhan. Apakah engkau nggak tahu kelemahan-kelemahan kita? Sementara Tuhannya jauh nandimato sana, nggak tahu di atas tahta gitu kan, di langit surga. Yaudah berbuat baik aja, berbuat baik biar bisa kepada saya. Kalau kekristenan enggak. Kekristenan ialah Allah yang mengerti, turut merasakan kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Jadi dia bisa mempersiapkan ladang itu. Dia bisa mempersiapkan hidangan itu bagi kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena Yesus sudah berkata, sudah selesai. Di atas kayu salib. Jadi dia bisa mempersiapkan itu semua, dia bisa mempersiapkan hidangan itu bagi kita. Dia mengalami apa yang kita alami, dia mengerti kelemahan kita semua. Dan oleh karena kematian dia, kita bisa punya keberanian, kita penuh dengan kepercayaan, menghampiri tahtanya, masuk makan di meja makannya. Dan di dalam hadiratnya itu, piala kita, cawan kita, melimpah-limpah. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 7, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Jadi lewat perantara imam besar kita yang tidak berdosa itu, kita bisa menghampiri tata Tuhan, mendekati tata Tuhan dengan penuh keberanian, dengan penuh ucapan syukur. Sehingga piala kita penuh melimpah. Melimpah akan apa? Bukan melimpah akan melimpah dengan harta, bukan. Tapi melimpah aliran-aliran air hidup. Buah-buah roh itu keluar. Jadi ketika orang-orang di luar kekristenan itu berusaha sedemikian mungkin berbuat baik supaya masuk surga, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita punya aliran-aliran air hidup. Kita berbuat baik bukannya supaya kita diselamatkan. No, kita nggak bisa. Kita berbuat baik sebagai orang Kristen karena ada aliran-aliran Roh Kudus itu. Itu tandanya kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita terus-menerus diurapi oleh Roh Kudus. Kita terus-menerus setiap hari diperbaharui. Sampai tanpa kita sadari, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita tanpa sadari kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti kita seumur hidup. Saat Daud masih hidup,
dia harus bertarung melawan singa dan beruang untuk mengembalakan kambing domba ayahnya. Lalu dia juga lalu setelah dia diurapi, dia melawan Goliat. Lalu habis itu dia dikejar-kejar Saul karena Saul membenci dia. Lalu dia berperang melawan musuhnya setelah jadi raja. Lalu sebelum dia mati, dia harus berperang melawan anaknya sendiri. Sepertinya banyak sekali pertarungan, sepertinya banyak sekali drama-drama. Kalau dibikin telenovela mungkin bisa kali ya, kisah Daud. Tapi Daud bilang ada kebajikan Tuhan. Di dalam semua kesulitan, di dalam semua kesusahan, ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu bukan mengikuti, tapi lebih ke arah mengejar-ngejar. Jadi kata mengejar-ngejar atau kata mengikuti ini bentuknya pasif. Jadi Daud tidak mencari kebaikan Tuhan, Daud tidak mencari kebajikan kemurahan Tuhan, tapi Daud tidak mencari berkat Tuhan. Daud tidak berkata, aku datang ke dalam rumahmu supaya aku diberkati. Tidak, Daud datang ke rumah Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dan tanpa dia sadari, berkat yang dia gak cari-cari itu, kebajikan yang dia gak cari-cari itu, kemurahan yang gak dia cari-cari itu, secara otomatis mengejar, mengikuti dia seumur hidup dia. Tapi berkat itu, kebajikan itu hanya mengikuti domba-domba yang mendengarkan sang gembala. Jadi jangan kita berpikir kita datang ke gereja, kita pelayanan, kita memberi itu supaya kita diberkati. Banyak yang pengajaran yang bilang kalau memberi nanti Tuhan akan berkali lipat begini. Kenapa kita hanya fokus hanya berkatnya saja? Kita bisa berhubungan intim dengan yang sang pemberi berkat loh. Kenapa kita fokusnya hanya ke berkatnya saja? Kenapa kita hanya fokus kepada kenyamanannya saja? Kita bisa dekat dengan sang sumber yang memberikan kenyamanan dan berkat. Jadi secara otomatis kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kita tanpa perlu kita fokuskan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maksudnya rumah Tuhan apakah itu dimaksud dengan bait Allah? Enggak, di situ aja Ci, sebelumnya. No. Sebelumnya. Ya. Maksudnya itu apakah rumah Tuhan ngomongin bait Allah? Halo, Ibu, Bapak-bapak, kira-kira apakah rumah Tuhan itu bait Allah? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena satu, di dalam zamannya Daud, bait Allah belum dibangun. Bait Allah dibangun di zaman Salomo. Bait Allah juga gak bertahan lama yang ada di Israel. Bait Allah dihancurkan Babilonia, Raja Nebukadnezar. Lalu setelah 70 tahun bangsa Israel di pembuangan, bait Allah dibangun kembali oleh Nabi Esra, Nabi Nehemia. Direnovasi lagi di 19 sebelum Masehi, direnovasi oleh Herodes. Yesus ada di zaman waktu bait Allah sedang direnovasi. Masih bisa dipakai, tapi lagi sedang direnovasi. Renovasinya itu kelar pada tahun 64 Masehi. Herodes sudah mati, diresmikannya oleh Antipas, anaknya Herodes. 64 Masehi, bait Allah sudah jadi. 70 Masehi dihancurkan lagi oleh bangsa Roma. Dihancurkan lagi oleh Romawi di bawah Jenderal Titus. Dan sampai sekarang, dari 70 Masehi sampai 2020, nggak ada bait Allah di Yerusalem. Makanya kalau Bapak Ibu baca atau dengar di berita itu kayaknya orang-orang di Israel sana lagi mencoba untuk bangun bait Allah. Jadi bait Allah belum ada sampai saat ini. Jadi kata diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu bukan ngomongin bait Allah. Karena bait Allah gak berdiam dalam sepanjang masa. Yang bait Allah yang di Yerusalem. Yohanes 4 ayat 21 berkata gini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Bukan di tempat gunung orang Samaria, bukan di bait Allah yang ada di Yerusalem ketika orang-orang Yahudi menyembah Tuhan, bukan. Baca terus di situ Tuhan Yesus bilang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, rumah Tuhan itu ialah yang di Ibrani tadi, di mana ada tahta kasih karunia Tuhan. Kita bisa hampiri dengan penuh keberanian, di mana saja, kapan saja, dan hanya dengan perantara imam besar kita, Yesus Kristus. Jadi kita bisa diam dalam rumah Tuhan, bukan hanya sebagai hamba, karena hamba gak bisa menetap dalam rumah Tuannya, tapi kita menetap sebagai anak,
sebagai ahli waris. Karena anak-anak, hanya anak yang punya hak tinggal di rumah bapaknya. Apakah saat ini kita berdiam dalam rumah Tuhan? Apakah saat ini di masa pandemik ini kita ketakutan? Apa hasil pemilu? Kalau si Demokrat menang nanti apa yang terjadi? Kalau Republikan menang ntar apa yang terjadi? Lalu gimana dengan corona ini kapan berakhirnya? Lalu apakah nanti vaksin ini harus ditetapkan untuk semua orang? Apa itu isi vaksinnya? Apakah ini bakal mengubah kesehatan saya? Dan bagaimana dengan ekonomi dunia? Aduh gimana nih anak-anak sekolahnya bagaimana? Kok masih pada online? Terus ntar kapan baliknya lagi? Kapan semua kembali pada normal? Apakah kita diam di rumah Tuhan pada masa-masa ini? Kalau kita hidup dalam pengembalaan Tuhan, walaupun di masa-masa ini, kita bisa tetap diam di rumah Tuhan. Bukan hanya di masa hidup ini saja, tapi sampai pada kekalan, sampai Tuhan Yesus datang nanti. Jadi kesimpulannya, Mazmur 23 ini ngomongin apa? Next slide-nya, di Mazmur 23 ayat 1 kita belajar, kita harus mengenal Allah sebagai gembala kita secara pribadi. Siapa itu Allah? Kita bisa berkata Allah adalah gembala, Yesus Tuhan adalah gembalaku. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kita di Mazmur 23 ayat 2 kita menaruh kepuasan jiwa kita menaruh kehendak kita pada Allah melalui apa? Firman-Nya, rumput yang hijau, air yang tenang, itu firman-Nya. Lalu di ayat ketiga kita belajar ia merestorasi, dia menyegarkan jiwaku, itu belajar tentang pertobatan. Setiap hari kita harus bertobat. Di ayat keempat kita, wah ini banyak sekali kita pelajari. Di ayat keempat, next slide, kita percaya akan janji Tuhan yang terus bersama kita di dalam lembah kekelaman. Saat ini lagi pandemi, kita dalam lembah kekelaman. Nanti ketika kita nanti ada bayang-bayang maut, Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dan hari ini kita belajar kalau imam besar yang mengerti kelemahan kita, dia yang menjadi perantara kita kepada Bapa. Dia yang mempersiapkan hidangan itu. Dia yang mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga kita diperbaharui. Dia membuat kita penuh, piala kita penuh melimpah. Dan di ayat terakhir, kebaikan Tuhan gak perlu kita cari. Kebajikan Tuhan, berkat Tuhan gak perlu kita cari. Karena itu akan selalu mengejar kita. Kalau kita tinggal di dalam pengembalaan Kristus. Dan kebaikan Tuhan yang menguatkan kita bisa diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemeliharaan Tuhan gak cuman hanya kita dalam di dunia ini, tapi berlaku sampai kekekalan nanti. Datanglah Tuhan Yesus, kami menantikanmu. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan. Saya berdoa Anda belajar banyak dalam 3 minggu terakhir ini, saudara. Saya pun mencatat, ada begitu banyak catatan saya, jadi kita sangat diberkati. Terima kasih Joe atas firman-Nya yang dalam 3 minggu terakhir ini udah sangat memberkati kita. Saya ingat waktu di awal-awal semester saya, actually the very first kelas yang paling pertama saya ambil waktu saya mulai memasuki program untuk sekolah Alkitab di Liberty University. Assignment yang pertama, tugas yang pertama dikasih buku kecil tipis, saudara, kayak buku pokoknya kecil gitu ya. Dan itu sangat membantu sekali karena di awal, saya rasa ini diwajibkan untuk semua murid ya. Di awal kelas itu dikatakan bahwa ketika kita membaca firman, kita harus ingat. Karena kan mungkin mereka tahu ya kita udah mau sekolah Alkitab, berarti kan niat kita untuk mempelajari teologi, mempelajari Alkitab dan sejarah dan sebagainya gitu. Tapi diingatkan sama dia bahwa pastikan kita mempunyai 2 waktu yang berbeda, dia bilang gitu. Ada saatnya kita membaca Alkitab ya memang untuk kita belajar, mempersiapkan khotbah kayak Joe, kayak saya yang biasa mempersiapkan khotbah. Ada saatnya juga kita membaca Alkitab yaitu
untuk apa ya, untuk memberi makan roh kita, memberi makan manusia roh kita gitu. Jadi untuk memberi makan apa sih namanya, kerohanian kita, saudara. Jadi pastikan, kadang-kadang susahnya buat kita mungkin ketika kita baca Alkitab, terutama buat saya, buat Ojo gitu, langsung kita mikir, wah ini cocok nih buat khotbah, oh ini cocok nih untuk dijadiin bahan khotbah gitu. Jadi diingatkan untuk murid-murid di program sekolah itu, bahwa kita membaca bukan untuk jadiin bahan khotbah, tapi biarlah firman Tuhan itu berbicara dan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya tadi diingatkan sama Joe bahwa firman Tuhan itu Tuhan itu bukan cuma dipelajari, Tuhan itu bukan diketahui seperti informasi, tetapi Tuhan itu adalah untuk dikenal, saudara. Makanya tadi yang Joe ingatkan ada nanti Yesus pernah bilang, engkau menyebut-nyebut namaku Yesus, tapi aku sebenarnya Tuhan, tapi aku enggak mengenalmu gitu, ya kan? Jadi Tuhan itu untuk dikenal, bukan untuk dipelajari. Jadi saya berdoa Anda diberkati dengan firman Tuhan yang kita sudah bicarakan beberapa minggu ini. Mungkin saya boleh mengundang Anda untuk bangkit berdiri, dan kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman di Indonesia lagi ya, di Indonesia juga atau di online, Anda boleh juga bergabung dan bersatu hati dalam doa bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini dan siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang diberitakan. Doa kami Tuhan, bukan saja kami mengetahui firman-Mu sebagai informasi, tetapi kami mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Gembala kami, mengenal Tuhan Bapa kami, mengenal Tuhan yang adalah hakim dan yang adil, mengenal Tuhan kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang lainnya tidak perlu kami kejar-kejar. Kalau kami sudah mengenal Tuhan kami, Tuhan, semuanya itulah yang akan mengikuti kami, termasuk kebajikan-Mu juga akan mengikuti kami, berkat-Mu akan mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biar kami diingatkan terus bahwa kami punya Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Kami boleh menghampiri tahta karunia-Mu Tuhan dengan keberanian, karena sudah tidak ada lagi pemisah Tuhan. Kami tidak perlu lagi yang namanya middleman, orang tengah. Kami tidak perlu lagi yang namanya salesman untuk kami bisa mengakses Tuhan. Tapi kami boleh dan kami bisa berbicara kepadamu, kami bisa menghampirimu, kami bisa berdoa kepadamu langsung, karena akses itu telah Engkau buka melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur akan semua itu. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini pada hari ini. Kami berdoa ketika kami pulang nanti, kami tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami dengar, yang kami pelajari hari ini boleh bisa kami aplikasikan. Kami berdoa biar kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan bahwa kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati, karena kebaikan Tuhan lah, karena pengorbanan Tuhan lah. Oleh sebab itu kami bermurah hati dan kami memberi. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan mengikuti kita semua dan akan ada dicurahkan untuk kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat dan semua teman-teman dan saudara-saudara semua yang sudah menerima janji Tuhan dan yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Have a great week. God bless you. Untuk teman-teman yang sudah join online, God bless you. Have a great week. See you next week. Bye now.